El Sinta Podcast. Halo, selamat pagi pendengar dan juga netizen. Selamat pagi juga untuk teman-teman di TikTok El Sinta pagi hari ini. Seperti janji saya tadi, kita akan membahas tentang pemerintah yang sudah menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola perlindungan anak dalam penyelenggaraan sistem elektronik atau PP Tunas. Nah, kita tahu ya, di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital sekarang ini, ruang maya atau digital ini sudah menjadi bagian yang nggak terpisahkan di kehidupan kita ya, terutama di anak-anak. Anak-anak zaman sekarang tuh udah mulai main gawai atau gadget ya, mulai dari usia TK, bahkan sudah sebelum TK juga ya. Tapi di balik manfaatnya, ternyata ruang digital ini juga punya banyak resiko, mulai dari misalnya paparan konten yang nggak pantas dikonsumsi oleh anak-anak ya, diakses mereka, ada kekerasan daring, juga ada ancaman terhadap pembentukan karakter generasi muda kita. Nah, karena itulah pemerintah menerbitkan PP atau peraturan pemerintah tentang tata kelola perlindungan anak dalam penyelenggaraan sistem elektronik atau PP Tunas. Ini sebagai langkah strategis ya untuk memastikan ruang digital yang aman, sehat dan beradab bagi anak-anak Indonesia. Nah, regulasi ini juga sejalan dengan visi dari Presiden Prabowo Subianto dalam membangun sumber daya manusia unggul dan berkarakter. Nah, karena itulah pagi ini El Sinta akan mengupas lebih dalam bagaimana implementasi dari PP Tunas dijalankan oleh lintas kementerian dan pemangku kepentingan, juga sekaligus penguatan karakter dan jati diri bangsa di era digital. Nah, ini juga bagian dari kerjasama antara Komdigi dengan El Sinta dalam mendukung program strategis pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Nah, untuk itu kalau saya ngejelasin kayaknya saya nggak paham-paham banget ya. Nah, karena itu pagi ini kami sudah bersama dengan Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Kemenko PMK ya, Profesor Warsito SSI DIE PhD. Selamat pagi Prof Warsito, apa kabar Prof? Baik, kabar baik Mas Beri, alhamdulillah kabar baik, dan tentu selamat pagi para pendengar El Sinta dimanapun berada. Terima kasih Mas Beri. Alhamdulillah. Prof, sebagai pembuka nih Prof, bagaimana Kemenko PMK ini melihat urgensi dari PP Tunas Prof, di tengah meningkatnya aktivitas anak-anak ya, yang tadi saya bilang ya, mereka sudah akses ruang digital atau dunia maya begitu Prof? Ya, tentu terima kasih Mas Beri, dan sejak tadi di liputan sebelumnya saya juga mengikuti dan mendengarkan, memang sungguh luar biasa bagaimana juga masyarakat secara luas juga sekarang sangat peduli terhadap tentunya era baru, yaitu kita sebut ruang digital. Jadi Mas Beri, jadi sebagaimana tadi Mas Beri juga singgung bahwa bagaimana prioritas pemerintah, dalam hal ini pemerintahan Pak Prabowo melalui Astacitanya, di sana ada 8, tapi paling tidak yang bersinggungan langsung dengan karakter ataupun penguatan karakter jati diri bangsa. Di sana ada 4 prioritas. Prioritas pertama itu adalah terkait dengan penguatan atau aktualisasi Pancasila. Ya. Kemudian prioritas yang keempat itu penguatan SDM yang tadi yang Mas Ferry singgung. Kemudian yang ketujuh ini terkait dengan juga etika, integritas, anti korupsi dan seterusnya. Dan yang kemudian 8 itu adalah hidup rukun, harmoni secara antar umat beragama, harmoni dengan alam, harmoni dengan budaya. Nah, maka dalam perspektif itulah kemudian ketika kita semua sepakat dan juga sudah menjadi program prioritas nasional menghasilkan SDM yang unggul, berdaya saing dan berkarakter yang tadi Mas Ferry singgung, maka dalam perspektif SDM unggul, berdaya saing, berkarakter, inilah perlunya tentunya penguatan di ruang digital. Karena Mas Ferry mungkin di liputan sebelumnya itu sempat saya sampaikan bahwa kita itu ada 5 ekosistem Mas Ferry. Ekosistem pertama adalah keluarga. Ketika bicara pendidikan dan penguatan karakter ini, ada ekosistem keluarga. Kemudian berikutnya ekosistem institusi pendidikan. Yang kedua, kemudian yang ketiga adalah masyarakat. Ini sangat penting, masyarakat. Kemudian yang keempat adalah tempat ibadah. Dan yang kelima adalah ruang digital. Nah, disinilah yang pagi hari ini tentu sangat terkait yang kita bahas. Ruang digital inilah yang kemudian menyasar berbagai dimensi sosial, dimensi ekonomi, dimensi usia,
geografis, semuanya sangat cepat bergulir di ruang digital ini. Jadi tidak mengenal lagi usia. Maka dalam perspektif inilah kemudian PP Tunas ini muncul. Jadi lebih tepatnya PP Tunas itu adalah peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025, di mana di latar belakangi tentu sebagian tadi sudah diulas bahwa anak-anak sekarang ini di bawah 18 tahun ini hampir dunianya sudah dengan dunia yang internet, Mas Ferry. Jadi di bawah 18 tahun ini saya coba bayangkan. Kita aja, saya nggak tahu, Mas Ferry lebih muda dari saya gitu ya. Jadi kalau ya, anak-anak saya mengenal internet itu sudah usia di atas, ya tentu karena saya generasi tua ya, di atas 35 tahun gitu ya. Tapi rupanya ini benar-benar yang saat ini di bawah 18 tahun ini hampir 50% anak-anak kita interaksi dengan internet dengan berbagai latar belakang untuk mencari referensi, mencari informasi, bermain game, kemudian juga melihat mendengarkan musik, melihat film, video, dan seterusnya. Seluruh dunia ruang digital itu diakses gitu. Dan bahkan kalau kita lihat data itu sering juga kita dengar, dan juga data ini sangat valid, hampir minimal 7 jam, bayangkan ini Mas Ferry. Anak-anak kita itu 7 jam dengan gawainya gitu ya, Prof ya. Betul, menggunakan gawai ini sampai 7 jam, berarti hampir sepertiga waktunya tiap hari gitu secara rata. Ini tentu sangat memprihatinkan. Itu Mas Ferry sebagai tanda kutip gambaran awal. Kalau begitu kemudian bagaimana Kemenko PMK ini menindaklanjuti atau mengejawantahkan, Prof, untuk melindungi anak-anak dari berbagai konten ya misalnya, atau bahaya di ruang digital, Prof? Baik, terima kasih Mas Ferry. Sebagaimana tadi Mas Ferry juga sudah sebutkan, saya mendapat amanah, atau kami gitu ya di Kemenko PMK mendapat amanah yang sangat berat, Mas Ferry, karena khususnya di saya ini ada deputi bidang penguatan karakter dan jati diri bangsa. Coba, ini suatu tugas yang sangat berat untuk mengawal 4 prioritas nasional. Tadi di awal dari 8 prioritas nasional Astacita, di mana di dalamnya ada kaitan penguatan karakter jati diri bangsa. Maka dalam perspektif ini Kemenko PMK dengan berbagai kementerian lembaga terkait sudah sejak awal penugasan kita melakukan koordinasi dengan seluruh kementerian lembaga yang terkait dengan penguatan karakter jati diri bangsa untuk bersama-sama memastikan integrasinya gerak langkah dari dalam konteks regulasi. Tetapi juga kita ingin ketika bicara karakter ini tidak ingin sifatnya top down, Mas Ferry. Ini juga harus, mindset ini juga harus kita pahami bersama. Ketika bicara penguatan karakter dan jati diri bangsa, ada hal-hal mungkin sifatnya ketika sudah terkait dengan Pancasila, nilai-nilai yang memang clear, itu tentu sifatnya top down, artinya memerintahkan. Misalkan di institusi pendidikan. Tapi ketika bicara di masyarakat, kemudian bicara di keluarga, ini kita benar-benar mengajak ketika bicara karakter jati diri bangsa, Kemenko PMK mengajak sebuah gerakan bersama yang tumbuh dari masyarakat, jadi bottom up, dan kemudian pemerintah memastikan berjalannya dukungan ataupun gerakan dari masyarakat ini kemudian sesuai dengan regulasi, dengan real yang ada. Maka dalam perspektif inilah kami dari Kemenko PMK ini di tahun ini bahkan Mas Ferry kita mengadakan atau mengajak sejatinya, mengingatkan, menyatukan gerakan masyarakat dalam bentuk gerakan bijak dan cerdas, berdigital dan ber-AI. Nah ini adalah sifatnya ajakan, karena selama ini juga sudah ada gerakan literasi digital, gerakan santun bermedia sosial, ini sudah ada. Nah ini kita himpun yang dari masyarakat ini, kita ajak bareng-bareng, ayo kalau gitu kita kampanye bareng, jadi gerakan bijak dan cerdas berdigital. Karena kalau kita mengingat hampir mendekati 40% anak usia dini itu ternyata sudah mengakses internet, bayangkan. Jadi sudah hampir 40% itu anak usia dini, berarti kan di bawah 7 tahun itu, Mas Ferry. Nah, ini sudah akses internet. Maka ketika kemudian sifatnya top down, pemerintah nggak punya akses langsung. Tapi ketika bicara itu berbasis masyarakat, bottom up, maka di sanalah peran keluarga yang menjadi hulu dari segala hulu itu, misalkan itu sangat penting. Maka dari situlah itu yang kami perankan, Mas Fit. Ini artinya tadi ya, gerakan bijak dan cerdas berdigital ini masuknya ke ruang keluarga, artinya peran dari orang tua begitu, Prof ya.
orang Betul. tua kemudian bisa paham, lebih pandai lah ya. Jangan hanya sekedar memberikan gawai ke anaknya, tapi literasi digitalnya kita nggak memberikan pemahaman ke si anak. Nah, ini peran orang tua. Nah, orang tua ini harus bagaimana sih, Prof? Kalau begitu, Prof, untuk terutama dalam fokus penguatan karakter begitu ya? Jadi ketika bicara tadi gerakan bijak dan cerdas di dalam berdigital dan ber-AI, ini sejatinya bukan hanya orang tua, Mas Budi, tapi tentu hulunya adalah orang tua. Jadi tadi saya singgung ada institusi pendidikan, ada masyarakat, kemudian ada tempat ibadah dan juga ruang digital. Nah, orang tua tentu perannya sangat vital. Bagaimana memastikan misalkan gini, karena apalagi sekarang sudah ada PP Tunas, orang tua benar-benar harus memastikan bahwa regulasi ada di PP Tunas bahkan sudah sangat teknis sekali, itu bisa dibaca orang tua, di mana anak-anak atau maksud kami orang tua benar-benar tahu larangan-larangan bahwa anak kita, kalau di PP Tunas kita ini kan paling muda boleh usia 13, Mas Ferry. 13 sampai 16 atau 17. Itu baru boleh akses gawai sebetulnya atau masuk ke ruang digital ya. Ya, betul, Mas Ferry. Nah, bagaimana orang tua memastikan ini dari sisi regulasi dulu deh, artinya dalam konteks orang tua jangan memberikan akses anaknya internet di usia 13 sampai 17 meskipun nanti ada pendampingan, ada berjenjang itu. Nah, tetapi di sisi lain adalah bagaimana memastikan anak-anak itu memiliki ruang ekspresi dunia real. Ini maksudkan dunia real itu bagaimana orang tua juga meluangkan waktu melakukan pengasuhan, memberikan hak asuh, hak pelindungan anak, karena kita juga ini sangat terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Maka orang tua harus benar-benar hadir melindungi anaknya dalam perspektif tidak hanya kesehatan tumbuh kembang fisik, tapi juga tumbuh kembang psikis dan juga perlindungannya. Nah, inilah hak asuh anak itu hadir di sana. Maka orang tua nggak bisa dengan serta-merta hanya mencukupi fisiknya saja, dalam hal ini mencukupi kebutuhan makan ataupun kebutuhan kesehatannya, tetapi juga mentalnya, fisiknya, pengasuhannya tidak bisa itu dititipkan kepada mohon maaf ART gitu misalnya, Prof. ART maksud kami. Tetapi pastikan bahwa orang tua ikut dalam pengasuhan ya. Pengasuhan. Dan ini Mas Ferry di sebelumnya saya juga sudah sampaikan, pemerintah hadirnya adalah ketika si remaja putri, remaja putra mau menikah, itu ada bimbingan pernikahan. Nah, bimbingan pernikahan inilah hadir sejatinya sejak hulu, yang di saat tempo dulu pembimbingannya adalah kewajiban suami, kewajiban istri, kemudian kesehatan reproduksi, itu isi. Karena kebetulan saya termasuk peserta dulu menjelang nikah itu termasuk mendapatkan bimbingan bimbingan pembekalan. Ya. Nah, sekarang ada substansi yang lebih kuat lagi adalah penguatan karakter untuk anak, pengasuhan terkait dengan akhlak gitu ya, dan juga tentunya di era digital ini gitu. Maka substansi PP Tunas ini nanti bisa kita titipkan. Ini Kemenko PMK nanti akan melakukan rapat terpadu dengan tentunya Komdigi sebagai lead-nya, dengan tentunya Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kemdikdasmen maksud kami, Kementerian Kemdikdesaintek, dan juga tentunya Kementerian Dalam Negeri ketika itu terkait dengan masyarakat luas. Demikian. Baik, Prof, ini karena cukup penting ya, kita bahas PP Tunas ini atau PP nomor 17 tahun 2025, karena tadi sudah disinggung juga oleh Prof Warsito ya, pelibatan masyarakat. Sudah ada pendengar nih, Prof, yang mau menyampaikan pendapat ya. Ada juga WhatsApp yang sudah masuk. Kita ke sebentar. Ada Ibu Aida di Tangerang. Halo Bu Aida. Ya, selamat pagi Mas Ferry. Pagi Bu Aida. Itu Prof ya, tadi topiknya kan pemerintah mau integritas jati diri bangsa gitu Prof ya tadi ya. Apakah kalau seperti itu, saya setuju sekali banget, Pak. Saya cuma ingin tanya aja Prof. Kalau di rumah itu kan itu urusan dari keluarga ya. Begini, ini untuk saya pengalaman dan bagaimana solusinya. Di rumah itu kalau anak-anak saya sendiri sih mulai dari TK sampai SD, SMP, pokoknya sampai selesai kuliah itu sudah alhamdulillah bersyukur masih tetap di dalam koridor yang berakhlak.
Cuma begini, ini anak-anak kecil yang seperti anaknya keluarga saya, punya keluarga dari kecil itu sudah dikasih, masih TK itu bangga banget. Pakai apa, Bu? Mohon maaf, Bu Aida. Ya. Pakai apa tadi? Jadi gini yang saya tanyakan. Kalau memang untuk membentuk integritas jati diri bangsa, kalau dalam struktur negara, bagaimana dengan pemerintah sendiri, istilahnya ya presiden di pemerintahan, itu memberikan contoh dari atas dulu sebagai pemimpin, itu supaya masyarakatnya itu ada trust gitu loh sama pemerintah. Soalnya di pendidikan begini, ini pengalaman di rumah saya didik anak-anak itu sesuai dengan kultur saya sebagai orang Islam berakhlakul karimah. Tapi begitu di sekolahan itu ditunjukkan di sekolahan perguruan tinggi negeri ya, itu para dosen, para pembimbing itu pun tidak mempunyai akhlak. Itu terus saya bagaimana? Baik. Jadi ketika menggunakan ini saya jadinya bingung. Kok di sini yang pejabat negara itu kan harusnya memberikan integritas, tidak ada korupsi. Ya, contoh lah paling enggak gitu ya, maksudnya ya, Bu Aida. Itu ketika mengerjakan tesis itu udah mau selesai, itu harus bayar untuk lisensi judul tesis 1 buah mobil. Itu kan korupsi juga, itu di mana. Bu Aida, terima kasih Bu Aida ya. Sudah kami catat poinnya. Intinya adalah ketika kita sudah membentengi di rumah, tapi ternyata melihat contoh-contoh di luar ya, atau di sosial media, ini kok nggak sesuai dengan apa yang ada di rumah nih. Jadi terpengaruh juga pada akhirnya begitu, Prof ya. Kita catat poinnya tadi ya, Bu Aida. Kemudian ada Pak Bambang Suristomo di Cilandak, Jakarta Selatan. Halo Pak Bambang. Halo, selamat pagi. Pagi Pak Bambang, dengan Beri Pak. Begini, saya kira yang paling penting tadi yang dikatakan Bu Aida sangat tepat sekali. Begini, artinya bahwa memang bangsa ini butuh keteladanan yang bisa diberikan oleh para pemimpin negeri ini. Karena apa? Misalnya saja kasus berbeda pendapat kemudian saling bunuh, ya, dan yang membunuh juga nggak diapa-apain. Nah, ini bisa menjadi semacam buruk bagaimana penegakan hukum. Sebab pendidikan tentang kepercayaan masyarakat itu harus ditegakkan melalui penegakan hukum. Kalau tidak penegakan hukum melalui dari atas, jadi orang-orang atasan dulu yang hukum itu anak pada penegakan hukum, dan itu mengurangi trust. Saya kira demikian, Mas. Ya, terima kasih Pak Bambang. Selamat pagi. Kemudian dari TikTok ini juga ada yang komentar ya, Prof ya. Ada Mas Katno Andes. Mas, di sisi lain ada digitalisasi di ruang lingkup kita ya, tapi di sisi lain kita juga harus melarang. Ini gimana nih yang benar nih? Ya katanya ya. Jadi ada digitalisasi, tapi di satu sisi anak-anak kita juga dilarang. Sebenarnya bukan dilarang sih ya, tapi lebih bagaimana kita mengarahkan si anak tersebut ya. Ada nih ruang digital, ada bahayanya, bla 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 segala macam. Hati-hati. Jadi literasi digitalnya itu yang kita perkuat ya. Nanti mungkin lebih dalam Prof Warsito bisa menjelaskan. Silakan Prof. Baik, terima kasih. Tentu Mas Beri, tentu ini tadi ajakan sebuah catatan yang sangat baik dari Bu Aida dan juga dari Pak Bambang. Bagaimana keteladanan. Betul Ibu dan Pak Bambang. Bicara karakter ini tidak lepas adanya keteladanan dan juga kemudian berujung pada trust kepada pemimpin atau pemerintah, dan juga trust kepada tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh politik, dan seterusnya, tokoh agama. Itu trust tadi yang Pak Bambang juga menyinggung. Nah, maka dalam perspektif ini tentu kita mengajak, lagi-lagi mohon maaf, karena bicara karakter dan seterusnya ini tidak semata-mata top down. Kalau bicara top down, saya ambil contohnya adalah demikian, bahwa nanti kita sedang melinearkan tadi. Saya katakan tadi kan karakter ini, pembentukan karakter ini ada 5 ekosistem tadi. Mulai keluarga, masyarakat, pendidikan, kemudian tempat ibadah, dan juga ruang digital. Nah, kita akan mencoba melinearkan antara keluarga, kemudian institusi pendidikan, kemudian masyarakat, dan 5 ini kita linearkan. Misalkan demikian. Tadi Bu Aida sangat clear tadi memberikan contoh, misalkan diajari, mungkin di rumah diajari jujur, diajari sebuah etika yang sangat santun. Nggak tahunya dia di pendidikan, anak kita itu sedang sekolah, kemudian ternyata melihat gurunya atau melihat siapa, loh ini kok nggak santun ya, malah dia
mohon maaf misalkan nggak jelas apanya gitu, marah-marah atau apa misalkan, atau mungkin bahkan integritasnya rendah misalkan, harusnya sudah masuk jam pelajaran nggak taunya dengan apapun rupanya tiba-tiba nggak jadi, atau memberikan tugas tapi kemudian tidak mendampingi sehingga ada yang istilahnya ada yang ngambil dari internet, ada yang ngambil dari buku dan seterusnya dan seterusnya. Plagiat gitu misalnya gitu ya Prof ya. Plagiat misalkan gitu. Nah, tentu Ibu sekalian, kita mencoba melinearkan itu. Bagaimana karakter dibentuk di keluarga itu nanti linear dengan pendidikan. Sambil contoh Ibu Aida dan juga Pak Bambang, misalkan kalau di institusi pendidikan, ini untuk yang untuk TK, SD, SMP gitu ya. Di institusi pendidikan, sekarang ketika orang tua mendaftarkan anak, itu langsung di sana biasanya di institusi pendidikan privat, itu orang tua disodori kontrak dengan sekolah bahwa Anda nanti harus linear. Ibaratnya ini bahasa saya linear terhadap pembentukan karakter anak Anda. Itu. Misalkan pagi di sekolah diajari misalkan mohon maaf itu misalkan makan sambil duduk misalkan, ini mohon maaf saya mungkin terlalu teknis mungkin pembiasaan itu Prof biasanya Prof, kalau di sekolah di sekolah pembiasaannya apa, di rumah apa gitu ya. Betul. Jadi supaya sama. Misalkan di sekolah diajari kalau kamu pinjam sesuatu, ngasih sesuatu tangan kanan, maka di rumah juga demikian. Nah mungkin ini terlalu teknis, tapi berawal dari situlah kita akan mencoba linearitas. Nah bagaimana best practice di negara-negara maju yang kemudian itu juga mengatur bagaimana sekolah itu bisa mengikat orang tuanya. Jadi kalau pemerintah ke keluarga kan sangat sifatnya teknis banget top down gitu tadi Prof ya. Betul. Nah maka dalam perspektif ini itu contoh bahwa, dan kami sepakat bahwa keteladanan memegang peran penting, tetapi juga mari kita ajarkan pada anak-anak kita bahwa keteladanan itu nggak harus nyontoh orang terlalu tinggi. Nggak harus nyontoh, mohon maaf, tokoh terlalu tinggi, tapi ternyata di kanan kiri kita ada tokoh-tokoh yang luar biasa. Betul. Orang tua kita sendiri itulah tokoh kita yang patut kita teladani. Mari kita ajari anak-anak kita seperti itu. Tokoh itu tidak harus prestasi titiknya yang dicontoh, tapi bagaimana keteladanan, karakter, kebaikan hatinya, kejujuran hatinya, kemudian kesantunannya, itulah sejatinya yang teladan. Kemudian yang topiknya sama tadi yang Mas Katno Andes, ini tentu sangat menarik sekali. Betul Mas, kita di sisi lain orang yang menggunakan AI atau menggunakan digital tentu jauh lebih produktif ketimbang orang yang tidak menggunakan digital, tidak menggunakan AI. Tetapi ketahuilah bahwa digital atau AI itu adalah alat bantu, bukan mengganti. Nah, sehingga kosakata yang harus muncul adalah kita bijak dan cerdas. Cerdas dalam konteks menguasai teknologinya, bijak bahwa kita tentu santun, tahu waktu, tidak kemudian setiap ditanya orang atau ditanya dosen, ditanya siapapun buka AI sehingga pikiran kita jadi tumpul. Ini tentu itu yang dikatakan bijaknya. Jadi sehingga tidak screen scroll yang terlalu cepat, hanya dibaca judul sampai paragraf pertama misalnya. Nah itulah udah langsung ambil kesimpulan gitu Prof ya. itu ini akhirnya yang terjadi bias informasi gitu ya. Itu yang terima kasih. Itu yang kemudian coba diimplementasikan oleh PP Tunas ya, PP nomor 17 tahun 2025. Artinya kita bukan hanya sebagai pengguna pakai terus-terusan, tapi nggak mau belajar nih literasi digitalnya. Terutama karena kita punya masa depan ya, anak-anak inilah ya yang perlu kita rindungi, terutama tadi untuk memastikan ruang digital yang aman, sehat, dan beradab bagi anak-anak Indonesia. Ini sejalan tadi sekali lagi dengan visi dari Presiden Prabowo Subianto untuk membangun sumber daya manusia unggul dan berkarakter. Nah, Prof, gini Prof, bagaimana kemudian Kemenko PMK ini bekerja sama dengan platform digital, Prof, dan KL terkait ya, terutama Kementerian Komdigi untuk memastikan implementasi PP Tunas ini khususnya dalam menyaring konten-konten yang biasanya diakses oleh anak-anak gitu, Prof. Ya, terima kasih. Tentu tadi PP Tunas ini sejatinya kan dimaksudkan untuk melindungi anak dari ruang digital. Itu sangat-sangat karena ini memang Tunas
Jadi nama PP-nya memang kita populerkan dengan sebutan Tunas karena memang menunjukkan apalagi tumbuh. Ya, gitu ya, anak ini tumbuh. Tunas kita ya, Tunas Betul, dari tunas bangsa Indonesia ya, Prof ya. Sehingga yang menjadi kunci pertama adalah istilahnya pilar utamanya adalah memberikan pelindungan terhadap anak di ruang digital. Melindungi dalam konteks eksploitasi digital yang tidak bertanggung jawab. Jadi sehingga ini melingkupi itu pelindungan, kemudian juga tentunya bagaimana mengajak penyedia sistem elektroniknya ini bertanggung jawab terhadap apa yang diupload, terhadap informasi apa yang diupload, terhadap aplikasi apa yang ditawarkan, mengajak mereka tanggung jawab, memastikan bahwa ada rambu-rambu yang memang dilarang di bangsa kita ini, gitu. Misalkan tentang kesusilaan, eksploitasi anak, yang ini semuanya ada di Undang-Undang Perlindungan Anak. Maka mereka kita ajak bertanggung jawab penyedia sistem elektronik ini. Kemudian juga mengajak orang tua, masyarakat ini proaktif menginformasikan, khususnya tentu pelaporan nanti akan berujung di Mas Berry dan Ibu sekalian di Komdigi, teman-teman Komdigi yang akan menerima pengaduan, kemudian menelisik awal itu ada teman-teman Komdigi, dan juga tentunya ini yang di Mas Berry tadi, Mas siapa tadi, Mas Andes, bahwa kita juga ingin sebenarnya di sisi lain Tunas ini ingin mendukung juga tumbuhnya ekosistem digital yang baik, tapi gitu ya, artinya tidak tidak serta-merta membatasi gitu ya, tapi ada ruang digital, tapi harus aman, nyaman semuanya ya. Betul, itu harus aman. Kemudian juga karena kita tidak ingin tertinggal dari negara maju, ya harus berkelanjutan juga, harus secara masa depan ini benar-benar mampu tumbuh ekosistem digital. Artinya tetapi yang bertanggung jawab itu. Sehingga nah maka kami dari Kemenko PMK tentunya nanti sebagaimana tadi kami sampaikan Mas Berry, sesuai dengan tugas fungsi kami adalah KSP, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian. Ketika hadirnya PP Tunas ini kami menyambut baik dan memastikan nanti bagaimana integrasi PP Tunas ini substansinya terhadap penguatan karakter jati diri bangsa yang kami kawal bersama dengan kementerian lembaga teknis yang lain untuk bersama-sama dari hulu sampai dengan hilir. Dalam hal ini ketika bicara hilir, ketika ada pelanggaran, ini tentu urusan APH. Tentu ini sudah di luar kami, tapi kami pada ranah dari hulu sampai dengan proses memastikan bahwa karakter jati diri bangsa, etika, budi pekerti ini benar-benar terimplementasi di ruang digital yang sejatinya dampaknya tetap ada di ruang nyata. Nah ini yang menjadi penting di dunia nyata. Sehingga ini menjadi satu kesatuan, tidak bisa terpisah di ruang digital dan juga di masyarakat, nanti menjadi koordinasi yang akan kami lakukan, dan selama ini juga sudah kami lakukan untuk bersama-sama memastikan itu. Terima kasih. Nah, Prof, kolaborasi kerjasama strategis ini kan tengah dilakukan ya antara Elsinta dengan Komdigi, terutama untuk sosialisasi PP Tunas kepada publik. Kalau menurut Prof Warsito, sebetulnya kolaborasi ini seberapa penting sebagai bagian dari dukungan media ya terhadap program strategis Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Bagaimana Prof kolaborasi yang dilakukan antara Elsinta dengan Komdigi ini kalau dari menurut Prof Warsito? Ya, ini sangat penting sekali Mas Berry. Dengan adanya kerjasama ini tentu Komdigi memiliki kesempatan menginformasikan pada masyarakat luas kebijakan-kebijakan pemerintah, dan tidak kalah penting mengajak tokoh masyarakat, kemudian juga masyarakat luas untuk kemudian sama-sama proaktif bersama pemerintah, khususnya terkait dengan PP Tunas ini, bagaimana memastikan, karena tentu ketika bicara kolaborasi dalam hal ini dengan Elsinta, ini dalam menuntaskan karakter jati diri bangsa ini tidak bisa sendiri, dan juga harus berkelanjutan, karena tidak bisa itu hanya pekerjaan sesaat. Ini beda dengan infrastruktur. Ini mohon maaf, program infrastruktur dibangun nanti tinggal merawat. Sudah jadi selesai merawat, gitu ya. Betul. Tapi dalam perspektif karakter ini selalu berkelanjutan sehingga tidak bisa sendiri. Misalkan saya ambil contoh PP Tunas ini. PP Tunas ini adalah benar-benar menyasar ruang digital. Tadi barusan kalau kita ingat Bu Aida sama Pak Bambang tadi coba nyinggung.
yang benar-benar membuat kita terenyuh gitu. Misalkan gini, ini oke, di ruang digital sudah kita jaga sebaik mungkin. Nggak tahunya, mohon maaf, di sekolah, dalam hal ini tentu dengan Kementerian Kemdikbudristek, ternyata ini belum. Misal, ini contoh saja. Sehingga kolaborasi adalah keniscayaan ketika bicara ini. Dengan Kemdikbudristek, Kemdikbudristek, Kementerian Agama, di mana ini adalah tempat anak-anak kita 18 tahun ke bawah ini sedang melakukan pendidikan, termasuk tentunya dengan pesantren, pondok pesantren. Ini menjadi sangat penting karena di sanalah kita juga memiliki kekuatan bangsa ini, karena bangsa yang berketuhanan yang Maha Esa, sehingga ada batasan yang tidak tertulis, artinya yang tertulis melalui agama kita masing-masing. Disinilah kekuatan penguatan karakter, akhlak, budi pekerti ini given gitu ya, baik dengan background keimanan kita, sehingga kita juga bersyukur sejatinya bangsa Indonesia ada barier yang jauh lebih kuat, yaitu adalah bangsa yang berketuhanan yang Maha Esa. Demikian Mas Pit. Prof, ini mungkin yang perlu juga diketahui oleh masyarakat ya, ataupun netizen yang menyaksikan kita melalui TikTok ataupun lewat streaming di aplikasi Ngetem gitu ya. Kalau ada di antara kita misalnya masyarakat atau netizen yang melakukan pelanggaran dari ketentuan-ketentuan yang ada di PP Tunas, sanksi apa Prof yang siap-siap bisa saja mungkin saya terima gitu Prof, misalnya Prof? Ya, jadi kalau ada di PP Tunas itu sejatinya nanti ada bertahap ya. Ada pelaporan, nah ini teman-teman di Komdigi tentunya pelaporan. Jadi kita memegang peran penting, Mas. Saya lupa tadi menyampaikan bahwa PP Tunas ini pilarnya ini yang terlibat langsung itu mulai dari tadi anak-anak pengguna, orang tua. Jadi orang tua pun juga bisa kena delik kalau ternyata tidak membebaskan akses anaknya suatu ketika anaknya ternyata terlibat, mohon maaf ini dalam tadi eksploitasi misalkan, itu orang tua bisa kena delik. Anda enggak, istilahnya mengajari enggak, Anda melarang tidak. Bisa dianggap lalai berarti kalau gitu ya, Prof. Betul. Dianggap bertanggung jawab orang tuanya ya. Betul, AB terhadap anaknya, karena dengan terbitnya PP ini orang tua harus benar-benar memastikan anaknya sudah berhak dan dia mendapat kewajiban mendampingi anak-anaknya. Ketika memang, nah kemudian nanti bagi penyedia platform, ketika kemudian mohon maaf ada tadi tampilan-tampilan asusila dan seterusnya, atau menjebak anak untuk kemudian dieksploitasi data pribadinya, maka di situ nanti masyarakat boleh melaporkan. Jadi ada pemerintah, ada tentunya yang pemerintah pusat, kemudian penyelenggara atau penyedia sistem elektronik, kemudian juga orang tua, masyarakat, lembaga pendidikan, dan juga di sini PP Tunas juga memberikan ruang bagi lembaga independen, Mas. Jadi mungkin ada Komisi Pelindungan Anak, itu nanti melaporkan boleh ke Komdigi. Oke, ini sebagai bagian dari pengawasan dalam menjalankan apa yang ada di PP Tunas ya, berarti. Betul, Prof ya. Betul Mas Ferry. Jadi nanti itu kemudian melaporkan ke Komdigi. Komdigi akan memverifikasi benar tidak laporan ini dan seterusnya. Ternyata kemudian mohon maaf ada sampai ke ranah, ya akhirnya ya nanti pihak APH yang akan sesuai dengan hukum, ya tentu bukan ranah saya tidak begitu menguasai di sana. Tetapi dalam perspektif ini kita semua berhak melaporkan dengan penuh tanggung jawab bahwa yang dilaporkan itu memang tanda kutip sesuai dengan fakta dan juga tentunya benar-benar melanggar PP Tunas tadi gitu. Nah, Prof, kalau dari Kemenko PMK, Prof, ada program apa yang kemudian saat ini tengah dilakukan ya untuk mendukung PP Tunas atau tadi ya untuk memperkuat karakter dan jati diri bangsa kita ya, terutama di tengah ekosistem digital yang marak saat ini, Prof? Betul. Terima kasih Mas Beri. Tentu kami sesuai dengan tugas fungsi Kementerian Koordinator, saat ini kami sedang bersama-sama mengkoordinasikan dengan kementerian lembaga teknis seluruh kementerian lembaga yang terkait, dan terakhir di bulan lalu ya November kita barusan melakukan rapat evaluasi bagaimana kementerian lembaga melaksanakan saat ini yang masih resmi ada Perpres 87 2017 itu tentang penguatan pendidikan karakter yang dijalankan oleh dulu Kemdikbudristek ya dulu namanya dulu Kemdikbudristek itu Kemenak
dan Kemdagri. Oke. Jadi ada 3 pilar itu yang melaksanakan amanah dari penguatan pendidikan karakter. Perpres Ini tadi ya. sedang kita evaluasi Perpres tadi untuk sejauh mana capaiannya. Nah, kemudian kami mendapatkanlah hasil-hasil tanda kutip itu secara kuantitatif, data-data sejauh mana karakter ini di peserta didik. Yang ini ternyata hasil evaluasi juga memberikan masukan. Ternyata nggak cukup anak-anak ini dievaluasi pendidikannya hanya di sekolah karakter itu. Ternyata harus melibatkan masyarakat, melibatkan ruang digital, melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat. Sehingga kami sedang merajut saat ini draft ataupun rencana kebijakan, usulan regulasi untuk menjahit regulasi yang ada di kementerian lembaga teknis yang itu tanda kutip saya tidak katakan terlalu sektoral, tetapi paling tidak lead-nya masih di kementerian teknis. Ini sedang kita rajut. Demikian. Prof, pasti kan ada tantangannya ya. Tuh. Apa sih Prof tantangannya Prof, terutama untuk apa ya, kita sama-sama mengawal PP Tunas ini. Ada kondisi di mana masyarakat dari sisi regulasi, teknologi kan berkembang terus juga budaya digital masyarakat. Apa tantangan yang dihadapi oleh Kemenko PMK terutama untuk implementasi PP Tunas ini, Prof? Tantangan tentu sangat banyak. Yang pertama yang menjadi tentu yang terberat bagi kami adalah satu, bagaimana memastikan bahwa masyarakat ini sadar betul dan bersama-sama untuk mengawal ruang digital sehingga aman untuk anak. Artinya implementasi dari PP Tunas ini tantangannya mengajak masyarakat sendiri. Masyarakat tentu dalam konteks ini masyarakat luas, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan juga tentunya keluarga. Keluarga tadi ya, keluarga, pendidikan, masyarakat, tempat ibadah, dan ruang digital ya. Betul, itu untuk sama-sama tanggung jawab memastikan bahwa ruang digital ini aman dan kemudian juga sehat untuk anak-anak kita, tumbuh kembangnya anak-anak kita. Itu yang tantangan pertama. Tantangan kedua adalah bahwa tentu implementasi ini tidak hanya kementerian, dalam hal ini tidak hanya Komdigi. Komdigi tentu sangat perlu dukungan kementerian lembaga lain yang ini tentu akan kita satukan di dalam gerak langkah yang bareng, yang seiring, yang sama, sehingga kemudian menjadi harmoni yang bagus untuk implementasi anak-anak kita. Kita tidak ingin tentunya anak-anak kita tidak aman berselancar di digital sesuai dengan usianya ya. Dan juga itu yang kedua. Jadi menyatukan seluruh kekuatan tadi. Dan yang ketiga adalah juga kampanye ini diharapkan pada penyelenggara atau penyedia tadi sistem elektroniknya. Jadi penyedia elektronik ini ini kita harus kampanyekan betul. Mereka hanya jangan dalam konteks ekonomi, artinya keuntungan. Ya, tapi ada tanggung jawab secara moral juga di dalamnya gitu, Prof ya. Betul Mas Ferry. Sehingga tantangan ketiga ini adalah membawa pemahaman yang sama, yang linear dengan kita, supaya penyedia jasa elektronik ini juga mengetahui bahwa jangan sampai mengeksploitasi anak-anak di bawah 18 tahun yang kemudian itu hanya demi komersil. Karena ingat, bangsa kita lagi bonus demografi dan ini masih naik itu grafiknya. Kita itu 64 juta kita itu usia di bawah 30 tahun pemuda. Nah, kemudian tentu ini adalah pasar tanda kutip dalam digital ini yang sangat menjanjikan gitu, tapi mohon benar-benar para penyedia jasa elektronik juga cerdas dan bijak dan paham tentang masa depan anak-anak kita. Nah, Prof, ada strategi khusus nggak tadi untuk menghadapi atau menyelesaikan tantangan yang ada tadi, Prof, di Kemenko PMK untuk mengawal PP Tunas ini? Tentu strategi khusus nanti kita lagi mencoba akan ada semacam penjelasan teknis implementasi yang mungkin nanti bentuknya adalah surat keputusan bersama berbagai kementerian lembaga yang terkait dengan PP Tunas dan karakter secara umum, kita nyebutnya SKB, surat keputusan bersama. Itu adalah strategi kita untuk dalam waktu dekat supaya itu benar-benar langsung
terimplementasi dengan baik. Itu saya kira strategi yang saat ini sedang kita persiapkan, adanya SKB implementasi dari PP Tunas. Gitu, Mas. Nah, kemudian apakah Kemenko PMK juga kemudian mengukur dampak ataupun keberhasilan dari implementasi PP Tunas ini begitu misalnya ya, terutama memastikan agar anak-anak ini bisa tetap mengakses ruang digital tapi tetap aman dan nyaman tentunya ya, tidak berdampak terhadap kondisi mereka, apalagi terhadap perkembangan karakter mereka begitu, Prof. Ada ukuran keberhasilannya nggak, atau ada apa ya, semacam indikator begitu, Prof? Tentu indikator ini adalah sudah terpadu, Mas. Artinya terpadu gini maksud saya. Kita itu ada namanya indeks ya, indeks yang itu diukur oleh BPS. Jadi saya ambil contoh misalkan indeks kerukunan umat beragama. Itu juga contoh nanti indikator yang membawa dampak itu. Masa iya sih ada anak-anak ternyata dia nggak rukun sama teman sebayanya gitu ya. Sebayanya. Kemudian juga ada indeks karakter siswa. Ya. Indeks aktualisasi Pancasila. Indeks pembangunan masyarakat, IPMAS. Bagaimana kohesi sosial di masyarakat itu juga semakin tetap terjaga gitu, gotong royong. Kemudian juga kepedulian sesama gitu. Itu adalah yang nanti indeks-indeks yang akan diukur oleh BPS, sehingga itu juga menjadi salah satu pilar ataupun indikator terkait dengan keberhasilan dari PP Tunas ini. Dan juga di ruang digital tentunya itu sangat bagaimana misalkan nanti eksploitasi data, eksploitasi anak di ruang digital misalkan itu semakin berkurang misalkan, atau tidak terjadi di TikTok atau di platform, mohon maaf saya sebut merek, tapi di platform itu kemudian tidak muncul tanda kutip kejahatan eksploitasi anak misalkan. Itu adalah indikator yang itu bisa diukur oleh masyarakat, bisa dilihat oleh masyarakat dan juga bisa melaporkan, sehingga ini menjadi satu kesatuan indeks yang bisa kita ukur bersama. Karena tentu kita tidak bisa secara sektoral, karena ketika bicara PP Tunas ini dampaknya sangat luas, sehingga misalkan kita ada indeks yang lain, indeks potensi radikalisme. Ini kan juga berkaitan juga dengan PP Tunas ya. Betul. Itu salah satu nanti dampak, artinya ketika ternyata anak ini terpapar di salah satu platform yang menyediakan informasi-informasi tentang mohon maaf muatan radikal yang tidak benar, kalau radikal rajin beribadah lah itu sangat dianjurkan gitu ya. Tapi ketika ternyata arahnya negatif itu ada indeks potensi radikalisme, itu yang diukur secara resmi. Indeks integritas pendidikan, indeks bela negara. Nah, maka indeks-indeks inilah sejatinya ini juga menjadi bagian kita untuk melihat keberhasilan dari PP Tunas. Maka dalam perspektif ini PP Tunas tidak dipandang secara dependen, artinya tunggal, harus integratif, holistik dengan peraturan-peraturan yang lain. Karena PP Tunas ini jauh lebih luas, itu menyasar di ruang digital. Sedangkan di ruang nyatanya, tadi di keluarga, di sekolah ada perpres tentang penguatan pendidikan karakter, kemudian di keluarga nanti ada dari Permen KPPPA gitu, Kementerian Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Di sana ada peraturan menteri yang misalkan untuk bagaimana orang tua, bagaimana perlindungan anak. Nah, ini harus integratif. Maka PP Tunas tidak, tanda kutip, tidak bisa kita pandang secara independen, tapi dependen atau holistik dengan peraturan regulasi yang lain. Demikian, Mas Ferry. Ini juga artinya ya peran kita juga ya sebagai bagian dari masyarakat untuk mendukung PP Tunas ya. Ada peran yang sudah diambil oleh pemerintah, ada peran yang diambil juga oleh tadi ya institusi pendidikan misalnya, masyarakat, ruang lingkup keluarga. Jadi ini nggak bisa berdiri sendiri keberhasilan dari PP Tunas ini. Artinya kita perlu dukung, apalagi tadi ya ini menjadi salah satu program prioritas juga dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Terima kasih Prof Warsito, waktunya Prof, luar biasa. Terima kasih Mas Ferry, terima kasih. Mari sama-sama kita kawal implementasi PP Tunas dan juga peraturan yang lain terkait dengan penguatan karakter dan jati diri. Terima kasih Mas Ferry, terima kasih para pendengar El Sinta. Terima kasih Prof Warsito. Selamat pagi, sehat selalu Prof. El Sinta Podcast.